Cara pandang. Sebenarnya semakin dewasa itu kita banyak bertemu dengan orang-orang yang datang silih berganti. Kita banyak bertemu dengan orang-orang di kehidupan kita. Dan dari mereka-mereka semua pun mempunyai cara pandangnya tersendiri, penilaiannya tersendiri, dan diri kita pun juga sama. Kita mempunyai cara pandangnya tersendiri kepada orang lain, pun penilaian sendiri. Dan semakin kita dewasa, banyak orang-orang di sekitar kita tuh yang memandang kita tuh gak sesuai dengan apa yang ada dalam diri kita. Ya singkatnya, semakin dewasa, semakin susah bagaimana caranya memberikan pandangan yang baik dan penilaian yang baik untuk orang sekitar. Dan di episode kali ini, aku akan membahas tentang cara pandang. Tapi sebelumnya, hai semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Semoga hari kamu yang emang lagi capek banget hari ini, lagi ngerasa gak baik, lagi ngerasa hancur banget, ataupun lagi ngerasa sedih, atau segala macam. Semoga setelah mendengarkan podcast aku, keadaan kamu yang semula gak baik menjadi baik ya. Dan juga bisa sedikit menenangkan dan meringankan apa yang kamu rasakan, dan juga sedikit meringankan pikiran kamu setelah lelah seharian, setelah dihajar habis-habisan. Dan juga semoga bisa menjadi teman tidur terbaik kamu ya, dan bisa menjadi teman sembuh terbaik kamu. Dan untuk episode kali ini, kenapa aku membahas tentang cara pandang? Mungkin emang kita tuh semakin dewasa, banyak orang yang memandang kita tuh gak sesuai dengan apa yang ada dalam diri kita. Kamu sering gak sih ngerasa kayak gitu? Kamu sering gak menemukan orang-orang yang seperti itu? So ya, kamu ngerasa kayak, kenapa orang-orang memandang kamu seperti ini? Bahwasanya ya, diri kamu gak seperti ini. Kamu gak seperti itu. Gak seperti apa yang ia katakan. Gak seperti apa yang ia utarakan. Ya, seperti itulah. Kehidupan dewasa itu, kita gak bisa menebak cara pandang seseorang terhadap diri kita tuh seperti apa. Kita gak bisa tahu, ya sebenarnya penilaian dari orang lain ke diri kita tuh ya emang itu udah jadi haknya mereka. Ya kita juga gak bisa memaksa ataupun meminta penilaian yang selalu baik kepada orang lain. Karena ya sejatinya penilaian itu bukan kita yang membuatnya, melainkan orang lain. Kita cukup melakukan apa yang ada dalam diri kita. Mau bagaimanapun penilaian diri kita di orang lain, itu hak mereka. Cuman kadang semakin dewasa tuh banyak orang yang kurang bisa memberikan nilai yang baik, kurang bisa memberikan pandangan yang baik tentang cara pandang. Apa sih yang kamu ketahui tentang cara pandang? Tahu nggak? Ya, seberapa penting cara pandang itu? So, buat aku, cara pandang itu menjadi sesuatu hal yang penting. Karena seseorang akan terlihat baik, seseorang terlihat jujur, itu sebagaimana ia mengutarakan penilaiannya kepada orang lain. Pendapatnya ataupun pandangan ia kepada orang lain. Tapi terkadang kebanyakan orang kurang bisa memandang orang-orang sekitar itu dengan baik. Kamu ngerti nggak sampai di sini? Ya contohnya seperti ini. Kamu mempunyai teman baik kamu yang selama ini udah ada buat kamu, udah tahu sifat dan sikapnya kamu, baik buruknya kamu. Ya kamu menganggap bahwa ia yang terbaik, ia baik untuk kamu. Tapi bukannya aku berpikir negatif, cuman kan kita nggak pernah tahu. Ketika suatu saat nanti kita nggak baik sama orang itu, mungkin cara pandang dia ke kamu itu berbeda. Tidak semanis dan sebaik
awal, saat dia lagi sama kamu, saat kamu dengannya sedang akur. Mungkin banyak yang menemukan orang seperti itu. Ya, banyak sih kak. Banyak bahkan orang-orang luar sana yang mungkin kalau bahasa sekarang tuh dibilangnya kayak apa sih? Ya, maybe muka dua atau apa? Aku nggak tahu sih. Mungkin emang itu ya, kayak ya di depan ngomongnya apa, di belakang ngomongnya apa. Ya itulah. Semakin dewasa itu emang sedikit orang-orang yang mengerti bagaimana memandang seorang dengan baik, memberikan feedback yang baik, dan juga bagaimana caranya supaya dia tuh bisa memberikan pandangan yang baik. Bukan orang-orang sekitar aja, diri kita pun perlu. Karena semakin dewasa juga, kita akan merasakan hal-hal yang dimana banyak banget rintangan akan kita lewati. Salah satunya itu bertemu dengan banyak orang yang datang silih berganti. Seseorang yang datang mempunyai sifat dan sikap yang berbeda. Semua tidak sama. Jangan jauh-jauh dari orang luar deh. Kadang dari orang sekitar pun, orang terdekat pun, memandangnya kayak udah buruk. Ya contohnya kayak gini. Contoh, kita yang gak punya pekerjaan, kita yang hobinya rebahan, atau kita yang ya ibaratnya menganggur lah ya. Pasti itu menimbulkan pandangan yang buruk dari orang sekitar. Rebahan doang gak bisa jadi orang yang sukses. Kerjanya kayak gitu doang, kapan suksesnya? Atau hal-hal lain yang dimana itu bisa mengganggu mental kamu, pikiran kamu, dan bisa membuat kamu down. Ya emang sih, ya mungkin bagi sebagian orang tuh kalimat seperti itu merupakan kalimat yang ya udah gak ada apa-apanya, kayak simple, tapi buat orang yang emang ngerasa bahwa itu adalah dirinya, pasti akan ngena ke hati. Iya enggak? Pasti kamu sering kan nemuin orang-orang yang kayak gitu. Ya entah yang terbiasa, yang tadinya aktif dalam kegiatan atau pekerjaan yang bagus atau apapun itu, ketika sedang di rumah atau ngerasa kayak ya udah hidupnya kayak gitu-gitu aja, pasti menimbulkan pandangan yang buruk. Bukan berpikir negatif, tapi emang kebanyakan seperti itu ya. Ya itulah penilaian orang. Orang-orang yang rebahan atau orang-orang yang pekerjaannya hanya seperti itu aja, bukan berarti dia gak bisa sukses. Karena jalannya setiap orang juga kan berbeda-beda. Kita gak bisa menyamaratakan antara si A dan si B. Kadang kan orang-orang seperti itu ya, ngerasa kayak ya kenapa harus disamain, karena takdirnya setiap orang tuh berbeda-beda. Ada yang memang di usia muda udah sukses, ada juga yang emang ya masih menjadi, maaf mungkin lebih ke beban orang tua. Bukan beban sih, mungkin lebih ke belum bisa membantu. Ya gitu deh. Memang susah sih ya kalau misalnya kita hidup di lingkungan yang emang ketika kita melakukan apapun itu selalu menjadi penilaian, selalu menjadi pandangan yang dimana entah itu pandangan baik atau buruk. Yang jelas kalau kita menjadi seseorang yang kurang produktif juga dibilangnya kayak ya dinilai buruk. Ada orang yang di umur 20 tahun ke atas udah sukses dengan bisnisnya. Ada orang yang baru merajut mimpinya. Ada orang yang baru menyelesaikan studinya. Atau bahkan sudah membangun keluarga kecil. Setiap orang start di titik yang berbeda. Dan finishnya juga berbeda. So ya, kenapa harus memiliki rules yang sama? Jalan yang harus sama. Habitat setiap orang juga berbeda. Cara pandangnya juga berbeda.
Dan manusia itu juga beragam. Jadi, berhenti membandingkan si A dengan si B, dan si B dengan si C, lalu si C dengan si A. Karena itu akan menjadi persoalan yang tidak akan pernah selesai. Just stop it, let's respect to others. Hanya karena standar kebahagiaan atau suksesmu tinggi, bukan berarti orang lain harus tinggi juga. Ada kok orang yang mendapatkan sesuatu yang menurut orang lain biasa aja, tapi bagi dia itu merasa lebih dari cukup. Mungkin dia diberi kelebihan, mudah bersyukur ketimbang kamu. Belajar buat melihat kesalahan diri kita sendiri ya, dan melihat kelebihan orang lain. Itu akan membuat kita tahu, dan kita sadar diri. We will learn many lessons from this. Ya itulah. Jadi ya, apa yang menjadi kunci kesuksesan dari orang lain bukan dijadikan acuan kita untuk ya kita nggak bisa seperti mereka. Justru apa yang ada di diri orang lain yang dimana itu sisi positifnya kita ambil aja untuk kita jadikan motivasi dan pembelajaran. Oh ternyata orang ini yang bisa sukses itu aku juga bisa loh. Aku juga bisa mewujudkannya. Mungkin emang caranya berbeda dan jalannya berbeda. Karena di dunia ini setiap manusia udah mempunyai jalan dan takdirnya tersendiri. Udah mempunyai mimpi dan masa depannya tersendiri. So kalau misal kamu menyamaratakan antara kamu dengan orang lain, kamu dengan saudara kamu, teman kamu, orang-orang sekitar kamu, semua gak sama. Ya mungkin emang setiap manusia adalah ya rasa iri, rasa kayak kok mereka-mereka di usia kamu, di usia yang dibilang masih muda, mereka udah bisa sukses ya, mereka udah bisa mengungguli kamu ya, sedangkan kamu masih stuck di sini aja, masih stuck di posisi yang dimana ya semuanya kayak kayak gak ada perubahannya. Ya itulah. Ya bukan berarti di usia kamu yang sekarang kamu gak bisa sukses. Kan udah aku bilang, setiap orang itu mempunyai takdirnya tersendiri. Ada yang memang dikasih jalannya sama Tuhan tuh untuk lebih sukses di awal. Ada juga yang memang sukses di akhir, bukan berarti kita gak bisa sukses gitu loh. Kita bisa mewujudkan impian-impian kita sendiri dengan usaha kita sendiri. Semua pasti bisa. Jangan pernah putus asa ya. Kamu yang keluhannya tidak didengar orang lain, dan mungkin emang kamu ngerasa kayak capek banget hidup di kehidupan dewasa ini, banyak sekali rasa mengeluh, banyak sekali rasa capek yang selalu menghampiri, dan kamu ngerasa bahwa gak ada seseorang yang mau mendengarkan keluhan kamu, gak ada seseorang yang mau mendengarkan cerita kamu, hari kamu bagaimana, beratnya kehidupan yang kamu jalani. Kamu yang sudah merasakan patah berkali-kali, kamu yang saat ini bisa berdiri tegak setelah menangis semalaman, adalah kamu yang sudah sering merasakan perih. Tidak mudah tumbang ada diri kamu yang sekarang. Kamu selalu kuat, kamu selalu bisa mewujudkan semua itu. Kamu selalu bisa bertahan lagi dan lagi. Walaupun ya emang kamu juga punya kapasitasnya tersendiri. Kamu boleh kok lelah, kamu boleh kok capek, kamu boleh kok berhenti sejenak untuk mengistirahatkan diri kamu dan kembali bersemangat lagi untuk mengawali hari. Semua boleh. Yang kuncinya itu, jangan sesekali kamu paksakan keadaan kamu yang sebenarnya kamu udah gak sanggup. Kamu boleh kok istirahat sejenak, memulihkan keadaan kamu. Istirahat itu boleh, yang gak boleh itu menyerah. Ya. Kenapa? Karena perjalanan kamu masih panjang. Perjalanan kamu gak sampai di sini. Ini hanya permulaan. Walaupun kamu bilang ujian kamu yang saat ini udah berat banget, kenapa aku bilang permulaan? So ya karena ketika kita mau menuju ke atas, kita harus melewati anak tangga yang dimana ketika kita naik tangga, kita naik dari yang paling bawah hingga kita menuju ke atas.
Kita harus melewati tebing yang tinggi, jurang yang dalam. Kamu tahu nggak maksudnya itu apa? Maksudnya itu, ketika kamu ingin menjadi orang yang sukses, ketika kamu ingin meraih apa yang kamu inginkan, semua dimulai dari bawah. Kamu nggak bisa mencapai di titik tertinggi kamu kalau kamu nggak bisa memulainya dari bawah. Dan untuk tebing yang tinggi, itu perumpamaannya seperti ketika kamu ingin mencapai di titik puncak, itu kamu harus melewati rintangan dan hambatan-hambatan yang dimana itu susah banget. Kamu perlu effort dan kerja keras untuk mencapai di puncak. Nggak gampang kan buat nyampe di titik puncak itu? Semua juga dimulai dari mana? Dari bawah juga. Dan perumpamaan jurang yang dalam, itu ibaratnya seperti ketika kamu jatuh, ketika kamu down dan kamu ngerasa jatuh banget ke dalam, ibaratnya jatuh ke dalam jurang, pasti ketika kamu ngerasa udah jatuh, kamu susah banget untuk bangkit. Kamu susah banget untuk berusaha agar kamu bisa naik ke atas lagi. Pasti kamu ngerasa kayak kesulitan kan? Tidak ada manusia yang ngerasa dia sanggup ketika udah jatuh terlalu dalam. Pasti pikirannya hanya menyerah. Pikirannya mundur, intinya menyerah ya. Cuman kamu juga harus meyakinkan diri kamu sendiri. Walaupun kamu jatuh hingga dalam, bukan berarti kamu gak bisa berjuang kembali untuk mencapai di atas dan keluar dari jurang yang dalam itu. Kamu bisa kok. Setiap manusia itu bisa. Emang ada kalanya kita merasa lelah terlebih dahulu. Ada kalanya kita merasa capek terlebih dahulu. Dan juga ada kalanya kita ngerasa down banget dan ngerasa ya emang udah hampir ingin menyerah. Cuman ketika kamu mau berusaha, ketika kamu mau memberikan effort yang lebih lagi untuk diri kamu sendiri, kamu bisa bangkit. Kamu bisa naik kembali dan kamu bisa berdiri kembali, keluar dari jurang yang dalam itu. Kamu bisa kok. Ibaratnya seperti itu. Paham kan? Setiap manusia emang mempunyai kapasitasnya tersendiri, suksesnya tersendiri, dan setiap manusia itu berbeda. Gak ada yang sama. Gak perlu memikirkan orang lain. Ya orang lain sukses dengan caranya sendiri, orang lain bisa seperti itu. Ya udah, itu emang udah jalannya mereka. Orang lain gak perlu tahu sejauh apa perjuangan kamu untuk hidup dengan baik satu hari lagi. Kamu yang terhebat. Kau mampu hadapi semuanya sendirian dan kamu berhak bahagia. Biarin aja. Orang lain gak perlu tahu gimana kerasnya perjuangan kamu, gimana usahanya kamu untuk bangkit dari keterpurukan, gimana effort yang udah kamu berikan untuk diri kamu sendiri. Bahkan kamu ngerasa hampir ingin menyerah, udah ada di titik terlelahnya kamu, tapi kamu masih bisa bertahan. Kamu masih bisa sanggup mengawali hari dan menghadapi ujian-ujian yang Tuhan berikan. Biarin aja. Orang lain nanti ngeliat kamunya tuh kamu yang banyak canda tawanya, tapi orang lain gak tahu di balik canda tawa itu kamu menyimpan sebuah perjuangan, sebuah kerja keras yang dimana itu sedang kamu perjuangkan untuk kebahagiaan diri kamu sendiri. Orang lain mau seperti apa, itu hak mereka. Gak perlu kamu pikirkan ya. Jangan memandang diri kamu terlalu kecil dan buruk. Selama ini, kamu udah berusaha keras. Tekadmu untuk berhasil selama ini kuat. Kamu bukanlah orang yang tidak sempurna atau buruk. Kamu sedang bertumbuh dengan indah seperti pohon, yang penuh dengan dedaunan hijau yang rimbun seiring waktu. Mari kita lalui semuanya dengan baik. Kamu pasti bisa. Gak ada yang gak bisa kok. Aku sering mengatakan hal yang serupa dengan kalimat itu kepada banyak orang yang aku temui. Ada begitu banyak arti dari kalimat, lakukanlah apa yang ingin kau lakukan. Mengejar mimpi, merasakan cinta, juga melakukan hobi yang membuat kita bertahan melalui hari-hari yang sulit. Aku juga mengatakan hal yang sama kepadamu melalui podcast ini. Kuharap
Kamu juga bisa hidup dengan melakukan semua yang ingin kamu lakukan. Kenyataannya emang kita tidak akan pernah tahu bagaimana hasilnya tanpa mencoba. Saat sedang mencobanya pun, kita nggak akan pernah tahu bagaimana akhirnya. Apakah semuanya akan baik-baik aja? Apakah kita sudah melakukannya dengan baik? Apakah ini benar? Orang lain pun nggak tahu. Orang lain tidak mengetahui semuanya. Ada baiknya tutup telinga untuk sesuatu yang baru. Nggak ada yang salah kan? Meski menuju ke arah yang tidak sesuai dengan harapan, kita sedang menuju ke sebuah tempat yang bagus. Jadi jangan cemas, kita sedang menuju ke tempat di mana tempat itu suatu saat nanti akan menjadi titik sukses kamu ada. Tuhan memberikan kamu kemudahan, namun ya Tuhan memberikan kamu ujian dulu, sebelum nantinya Tuhan memberikan kamu kebahagiaan dan kesuksesan. Waktu kamu memulai sesuatu, biasanya orang akan berkata, memangnya kamu bisa? Daripada sukses ya? Ya itulah. Orang yang berkata seperti itu biasanya percaya bahwa tidak ada hal istimewa akan terjadi di sisi sekeliling mereka. Memang ada orang yang seperti itu. Ada yang menjatuhkan seperti, emang kamu bisa sukses? Ada juga yang emang, sukses ya? Setiap orang itu berbeda-beda. Kalimat penuh keraguan itu menjadi kecemasan kan, yang menghilangkan keyakinan kamu, apakah kamu bisa sukses? Kadang kalimat-kalimat dari orang lain itulah kalimat yang menjadi hal yang dimana itu musuh untuk diri kita sendiri. You know, kamu tahu nggak? Justru dari omongan orang lain tuh, itu menjadi bumerang untuk diri kita sendiri. Karena ya dari omongan itu kita seringkali menangkap omongan itu dan memakan omongan itu. Hingga akhirnya memasukkan omongan itu ke dalam hati dan pikiran. Emang aku bisa sukses ya? Benar kata mereka, aku mana bisa sukses? Orang seperti aku mana bisa sukses? Itulah, cara pandang setiap orang berbeda-beda. Kamu jangan terlalu berpusat pada omongan setiap orang yang datang kepada kamu. Jadi kamu gak perlu mikirin omongan orang lain mau seperti apa, mau bagaimana, biarin aja. Itu hak mereka. Kamu gak perlu memikirkan dan kamu gak perlu ngerasa bahwa diri kamu tuh rendah untuk orang lain. Tapi sebenarnya diri kamu tuh bisa. Kamu cukup tunjukin aja sama orang lain. So ya, aku emang gak bisa seperti mereka. Tapi insya Allah, aku bisa mewujudkan apa yang aku inginkan. Hal istimewa itu terjadi kalau kamu mau memulai sesuatu, iya kan? Ketika kamu mau memulai, ada aja tanggapan orang lain yang itu menjatuhkan buat kamu. Belum memulai aja udah dijatuhkan. Itu pasti rasanya kayak gak enak banget, down banget, dan sakit banget. Aku tahu kok. Karena itu, kalau kamu menginginkan sesuatu, lebih baik kamu memulainya. Lebih baik gagal daripada tidak mencobanya sama sekali. Aku tuh suka banget tau dengan sorot mata seseorang yang sedang memulai sesuatu. Mata itu punya mimpi yang tak terbatas. Saat berbicara dengan mereka di luar sana, ataupun mereka-mereka yang emang mereka punya harapan untuk dirinya sendiri. Mereka begitu semangat saat mulutnya terbuka untuk bercerita. Aku mendukung semua mimpi. Bahkan meski mimpi itu dianggap mustahil oleh orang lain. Karena aku tahu, seorang pemimpi suatu saat akan berhasil. Rasa takut pasti ada saat kamu memulai sesuatu. Tetapi kamu akan bisa menikmatinya kemudian. Menurutku, kita semua tumbuh bersama keraguan orang lain. So, jangan pernah kamu menancapkan omongan orang lain ke dalam diri kamu, sehingga itu membuat keraguan dalam diri kamu. Sehingga itu membuat kamu kesulitan untuk bangkit, dan keyakinan kamu atas diri kamu sendiri itu menjadi hilang. Jadi jangan biarin orang lain untuk merusak mimpi kamu ya. Mimpi kamu kejar. Kamu buktiin ke mereka kalau kamu bisa. Jadi jangan dengerin omongan orang lain yang gak penting. Mereka gak tahu gimana kerasnya kamu berjuang. Jadi cukup orang lain tahu kalau kamu bisa. Jangan makan omongan orang lain ya. Dan jangan nencepin omongan lain ke diri kamu. Itu yang nanti akan menurunkan keyakinan kamu dan menimbulkan keraguan dalam hati kamu. Sukses bukan hanya apa yang terlihat di mata orang-orang.
Bukan tentang pencapaian materi seperti yang mempunyai harta yang berlimpah, uang yang banyak, kehidupan yang mapan, kehidupan yang cukup. Kamu cukup menjadi diri kamu yang setiap harinya tuh terus bertumbuh dan bermanfaat bagi sesama. Kamu udah sukses. Hidup itu berotasi tahu. Benar seperti yang disebut. Kita pasti sering mendengar yang namanya roda kehidupan. Apa yang terlihat indah, tidak selamanya indah. Apa yang saat ini kamu sesali, bisa jadi akan kamu syukuri pada akhirnya. Setiap kita diuji dengan cara yang berbeda, dan dengan batas kesanggupan yang tidak serupa. Jalani hidup kamu tanpa perlu banyak bertanya, tapi carilah jawabannya dengan usaha yang dibantu doa. Sukses akan menyusulmu dari berbagai arah, tapi perlahan-lahan. Sukses juga nggak secara instan, semua perlu proses dan waktu, dan semua dimulai dengan perlahan-lahan. Tidak secepat itu, ya. Aku yakin kamu pasti bisa. Kadang emang kita seringkali terpaksa terus berjalan ke depan tanpa punya waktu untuk melihat ke kanan dan ke kiri. Malah, ada kalanya kita harus berlari cepat. Namun ketika kita berlari cepat, kita kehilangan momentum untuk bisa mengingat pemandangan di sekitar kita. Ya, ibaratnya kayak, ya memang penting ya untuk mengejar mimpi. Mengejar impian dengan cepat, tapi kita juga perlu meluangkan waktu untuk berjalan. Kamu paham nggak? Karena hidup itu bukanlah perlombaan yang mengharuskan seseorang untuk melaju duluan untuk sampai di garis finish. Jadi ya kamu jangan menancapkan dalam diri kamu dan pikiran kamu kalau hidup itu perlombaan. Suksesnya setiap orang itu ada sebuah bentuk perlombaan. Siapa yang duluan mau memulai, itulah dia yang paling sukses duluan. Enggak gitu juga. Mungkin emang seseorang mulai duluan belum tentu ia akan sukses kemudian hari. Ada juga orang yang memulainya belakangan, ia justru bisa lebih sukses dan bisa sukses duluan. Ya semua itu memang udah jalannya tersendiri. Jadi ya jangan terburu-buru untuk mencapai ke garis finish, karena hidup itu bukan ajang perlombaan. Cukup nikmati aja hidup yang sedang kamu jalani saat ini. Ya, gak semua hal perlu dikerjakan secara terburu-buru. Kita juga perlu berjalan perlahan dan memahami sekitar. Gak ada yang lebih membahagiakan dibandingkan waktu yang ketika kita berusaha untuk mengejarnya secara terburu-buru. Jadi kamu cukup memfokuskan diri kamu, pikiran kamu, dan masa depan yang dimana hal itu yang harus kamu kejar dan raih. Impian-impian besar yang ada di pikiran kamu dan hati kamu bisa meraihnya. Walaupun emang kita seringkali ngerasa insecure ya, ngerasa kayak, apa aku bisa ya, impianku terlalu tinggi untuk aku raih. Sebenarnya bisa kok, selagi kamu yakin dan berdoa, kamu pasti bisa meraihnya. Saat kamu mengalami kesulitan dan merasa gak mampu lagi menanggungnya, kamu letakkan beban yang ada di pundak kamu. Pasti kita ngerasa kayak, ngerasa capek banget dan ngerasa gak sanggup ya sama beban-beban yang selama ini udah kamu tanggung seorang diri. Kamu bahkan bisa membuangnya jika menurut kamu itu gak penting. Jadi ya, kamu jangan menahannya seorang diri. Jangan mempertahankan beban-beban yang seharusnya itu bisa kamu buang. Kamu pertahankan semuanya seorang diri. Jika beban itu memang penting, berikanlah alasan yang tepat. Tanyain sama diri kamu sendiri, apakah itu benar-benar yang kamu butuhkan? Kalau kamu melihatnya dengan sungguh-sungguh, beban itu mungkin bukan sesuatu yang sangat kamu butuhkan. Ia cuma mengikat kamu dalam penderitaan. Kalau kamu terlalu banyak menyimpan semua hal sendirian, baik soal pekerjaan maupun pertemanan, lama-lama kamu akan sulit menanggungnya. Kadang kamu harus menaruhnya, lalu pergi meninggalkannya agar langkah kamu gak berat lagi. Semakin ringan beban yang dibawa, semakin jauh kamu bisa berjalan. Gak apa-apa, letakkan aja beban kamu. Kamu tidak perlu berjalan dengan semua beban di pundak kamu. Lupakan semua yang udah kamu lepas. Maka hati kamu akan terasa lebih ringan. Perasaanmu akan terasa lebih segar. Kamu seolah bisa melakukan apa aja. Jadi jangan
kamu simpan beban kamu seorang diri ya. Kalau emang beban kamu udah cukup membuat kamu menderita, membuat kamu terlalu lelah, lebih baik kamu singkirkan beban kamu itu. Setiap manusia itu punya jalannya tersendiri. Bukan berarti impian kamu yang terlalu tinggi, kamu gak bisa meraihnya. Semua bisa kok. Karena kan kita gak bisa menebak takdir setiap orang ya. Dan tentang cara pandang setiap orang tuh emang kita gak bisa menebak. Ya itu emang hak mereka, hak siapapun di luar sana. Ia menilai kamu entah itu baik atau buruk, itu udah menjadi haknya mereka. Yang terpenting, mau bagaimanapun cara pandang mereka terhadap kamu cukup buktikan, kamu cukup membuat diri kamu menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Kamu cukup melakukan yang terbaik dan membuktikan bahwa pandangan orang lain terhadap kamu yang menilai kamu terlalu buruk, kamu bisa menepisnya, kamu bisa mewujudkannya dan bisa menggantikannya bahwa kamu gak seburuk itu. Bahwa kamu tuh mempunyai impian, mempunyai hal yang baik yang ada dalam diri kamu sendiri. Gak usah terlalu memikirkan omongan orang lain ya. Biarin aja mereka mau berkata apa, gak perlu dipikirin. Yang terpenting itu kebahagiaan diri kamu sendiri. Jangan sampai karena dari omongan orang lain itu menjatuhkan mental kamu dan membuat diri kamu menjadi gak karuan. Ya, kamu bisa sukses dengan cara kamu sendiri. Biarin aja orang mau bilang apa. Yang penting kan yang tahu diri kamu itu diri kamu sendiri, bukan orang lain. Yang tahu perjuangan kamu itu diri kamu sendiri, bukan orang lain. Jatuh bangunnya kamu juga kamu yang ngerasain. Jadi ya orang lain gak perlu tahu apa yang kamu rasain. Biarin aja, oke? Yuk semangat. I know it's hard, but I know and believe kamu bisa kok. Kamu itu hebat daripada yang kamu bayangin. Coba deh, coba kamu lihat. Kamu udah berjuang sampai sini, and that's amazing. Aku bangga sama diri kamu. Aku bangga karena kamu bisa melewatinya dengan baik. When you have something, sedih atau nyesek, cerita ya ke orang yang bisa kamu percayai. So you feel better, jangan dipendam sendiri. Kalau capek istirahat. Aku tahu ini susah dan pasti capek banget. Tapi apa yang kamu impiin, kamu pasti berjuang untuk itu kan? Jadi please, gak boleh nyerah ya. Kadang kamu pikir, aku gak berguna di sini. Kamu berguna kok. Gak apa-apa kalau nangis. Kalau kamu mau nangis, nangis aja ya. Semua orang butuh nangis kok. Semua akan indah pada waktunya. Semua kerja keras kamu akan terganti suatu saat nanti. Dan ingat ya, semua kerja keras kamu itu berguna. Berguna untuk kehidupan kamu ke depannya. Semua orang punya challenge-nya masing-masing. Bukan kamu doang kok. Aku tahu kehidupan itu susah ya. Kehidupan dewasa itu rumit ya. Tapi yakinlah, kamu harus yakin ada sesuatu yang indah di sana. Bad days itu normal kok. Hari yang buruk itu menjadi hal yang wajar. Karena setiap harinya kita gak akan selalu merasakan kebahagiaan dan kesenangan aja. Pasti kita merasakan hal yang buruk dan itu udah menjadi suatu hal yang normal. So jangan pernah menyesali hari kamu ya. Bagaimanapun hari kamu, gak apa-apa. Kamu cukup terima dan kamu cukup rasain aja. Oh ternyata hari ini hari kamu lagi gak baik. Ya udah, kamu cukup menerima dan bersyukur aja atas apa yang udah Tuhan berikan. Entah itu hari itu buruk, ya gak apa-apa. Karena ya setiap harinya kita gak akan selalu merasakan happy aja. Akan ada banyak perasaan-perasaan dan juga akan ada banyak cerita-cerita yang akan kita alami di setiap harinya. Everyone punya challenge-nya sendiri kok, bukan cuma kamu doang. Love yourself, accept yourself. Tolong jangan pernah membenci diri kamu sendiri. Ya. Kadang kan kita suka ngerasa kayak benci sama diri kita sendiri dengan semua hal yang udah terjadi sama diri kita sendiri.
Kayak ngerasa, kok hidup seperti ini banget ya. Benci deh sama diri sendiri. Kayak ngerasa gak berguna buat siapapun. Kayak ngerasa, kok hidup seperti ini aja. Beda sama semua orang di luar sana. Beda sama teman-teman di sekitarku yang dimana mereka udah lebih dulu, bahkan lebih dari aku. Gak boleh seperti itu. Ujian kamu, ya ujian kamu. Orang lain ya orang lain. Setiap orang memang mempunyai challenge-nya tersendiri, rintangannya tersendiri, dan ujiannya tersendiri. So, kamu jangan pernah menyalahkan diri kamu sendiri ya. Kamu jangan pernah menganggap bahwa kamu tuh gak lebih dari apa yang mereka anggap, atau kamu gak lebih dari apa yang kamu kira. Tentang cara pandang orang lain terhadap diri kamu, biarlah itu menjadi urusan mereka. Yang terpenting, kehidupan kamu, itu kamu yang menjalaninya, jadi cukup kamu aja yang tahu bagaimananya diri kamu. Kamu gak salah kok. Kamu gak pernah salah. Yang salah itu mulut tidak berpendidikan mereka. Gak ada yang salah dengan kamu. Kamu jangan menyalahkan diri kamu bahwasanya penilaian kamu di orang lain itu buruk. Mereka yang menganggap kamu rendah, mereka yang menjatuhkan kamu, mereka belum tentu sebaik kamu loh. Mereka belum tentu sekuat kamu dan mempunyai mental setangguh dan ya hatinya sebajak kamu. Mereka belum tentu sebaik kamu. Mereka yang menjatuhkan, ya mereka nggak tahu apa-apa yang ada di diri kamu. Mereka hanya melihat luarnya aja yang ada di diri kamu. Bahwa sebenarnya dalam hati kecil kamu, aku tahu pasti rasanya sakit banget dan sedih banget ketika melihat seseorang yang memandang diri kita tuh buruk. Cuman kamu jangan menyalahkan diri kamu ya. Kamu nggak salah. Bukan berarti kamu buruk, kamu benar buruk. Gak usah memakan omongan orang lain, menancapkan omongan orang lain ke hati dan pikiran kamu bahwasanya, oh ternyata kamu seburuk ini ya di pandangan orang lain. Gak perlu. Kamu baik untuk diri kamu sendiri. Biarin aja mereka yang menilai buruk. Mereka kan gak tahu apa yang ada di diri kamu. Tutup telinga kamu untuk hal yang hanya menyakiti hati kamu. Tutup mulut kamu untuk hal-hal yang menyakiti hati orang lain. Harga diri kamu tidak bergantung dari pengakuan orang lain. Karena harga diri kamu adalah mutlak. Kamu bawa sedari kamu lahir. Harga diri kamu tidak bergantung dari angka maupun pendapat orang lain. Selalu ingat satu hal ini ya. Kadang orang mengatakan hal buruk tentang kamu hanya untuk membuat dirinya merasa besar. Karena kata yang dikeluarkan setiap manusia merupakan refleksi dari dirinya. Ia merasa hebat saat menjatuhkan orang lain. Ia merasa hebat saat mendapat perhatian dari orang lain. Tugasmu hanya satu. Kamu tahu apa? Bersikaplah bodoh amat dan acuh. Gak perlu deh kamu mikirin, ya gimana pun orang lain ngejatuhin kamu, walaupun itu sakit dan membuat kamu kehilangan semangat, kamu jangan menjadikan omongan orang lain itu menjadi penghilang semangat kamu, penghilang keyakinan kamu, dan yang tadinya semuanya kamu yakin menjadi keraguan. Kamu gak boleh seperti itu ya. Berusaha untuk bersikap bodoh amat dan gak peduli sama apapun penilaian orang lain terhadap kamu. Mau orang lain menilai kamu buruk ya biarin aja. Intinya aku cuma mau bilang orang lain gak tahu apa yang ada dalam diri kamu. Orang lain hanya melihat, ya udah, inilah diri kamu yang di luarnya. Tapi mereka nggak tahu apa sih yang ada dalam diri kamu. Biarin aja ya. Semakin dewasa, belajar untuk bersikap bodoh amat dan nggak peduli sama apapun yang menyakiti hati kamu, termasuk omongan orang lain tentang cara pandang orang lain terhadap diri kamu. Ya, nggak perlu kamu pikirin. Nggak perlu. Kamu cukup memikirkan kebahagiaan diri kamu sendiri. Kamu berhak bahagia. Jangan pernah berhenti semangat ya. Jangan pernah merasa kalau diri kamu tuh gagal. Dan juga jangan pernah merasa bahwa kamu gak bisa menggapai apa yang kamu inginkan. Kamu bisa kok. Mungkin emang belum saatnya.
Mungkin emang belum waktunya, tapi suatu saat nanti, one day, Tuhan akan memberikan kamu kebahagiaan di luar dari apa yang kamu kira. Jadi sabar dulu ya. Semangat ya, gak boleh sedih, gak boleh kehilangan semangat, gak boleh patah semangat. Aku ada di sini untuk selalu menemani kamu dan memberikan semangat buat kamu. Memberikan dorongan motivasi buat kamu. Ya walaupun emang motivasi terbaik itu dari pengalaman sendiri sih ya, bukan dari orang lain. Tapi ya, aku di sini hanya ingin membantu supaya kamu bisa mempunyai pikirannya lebih terbuka. Bahwasanya ya, mau bagaimanapun cara pandang orang lain terhadap diri kita, semakin dewasa, kamu harus belajar untuk bodo amat dan gak peduli. Ya udah, orang lain mau bilang apa, mau berkata apa, biarin aja. Walaupun emang itu sakit buat kamu coba untuk menghandle-nya dan menghindarinya. Dan intinya, poin pentingnya, jangan sampai omongan orang lain itu menjatuhkan semangat kamu dan membuat keyakinan kamu runtuh. Dan timbulnya yaitu kamu ragu sama diri kamu sendiri. Gak boleh ya. Semoga hari ini kamu dalam keadaan baik dan sehat. Dan aku makasih banget karena udah setia menjadi pendengar setiap podcast teman tidur. Semoga channel ini bisa semakin berkembang, bisa semakin memberikan motivasi dan semangat untuk orang-orang di luar sana dan untuk kamu juga. Untuk pendengar setia dan juga yang baru datang, makasih karena udah setia mendengarkan. Dan juga support aku juga di Spotify ya. Jangan lupa dengarkan episode lainnya yang ada di Spotify. Linknya akan aku taruh di kolom komentar. Kalau enggak, kalian bisa search aja di Spotify tentang luka. Jadi ya, aku bisa lebih sering lagi menemani waktu malam kalian. Makasih ya udah mau mendengarkan. Semoga hari kamu menjadi baik malam ini dan pikiran kamu bisa menjadi tenang. Mungkin emang hanya segini dulu yang bisa aku bahas tentang cara pandang. Selebihnya mungkin emang kamu yang bisa menilainya tersendiri tentang gimana sih cara pandang menurut versi kamu. Mungkin emang ini adalah salah satu bentuk cara pandang menurut versi aku ya. Semoga bisa sedikit menenangkan buat kamu dan bisa menjadi teman tidur dan juga teman sembuh terbaik kamu. Dah, kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya ya. Ingat, apa ayo? Pesannya apa? Pesannya itu, jangan menjadikan omongan orang lain menjadi hal yang bikin kamu kehilangan semangat, meruntuhkan keyakinan kamu. Belajar untuk bersikap bodo amat dan gak peduli ya. Biarin aja orang lain mau mandang kamu seperti apa. Yang terpenting, kamu baik untuk diri kamu sendiri dan kamu berhak bahagia. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan di podcast aku malam ini. Akhirnya aku bisa menemani kamu di episode yang kali ini yang cukup panjang. Aku senang banget bisa membahas ini ya. Semoga bisa sedikit membantu meringankan pikiran kamu ya. Dah, kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. See you.